Ila Khadrati Syekh Muhammad Abdul Ghas Qaddasahullah Sirrahu fi kitabihi Fadailu Syuhur Al-Faslu Salis fi Syahri Rabi'il Awwali Walahu tis'u ahrufin wa hiya ar-ra wal ba wal ya wal ain wal aliful awal wal lamul awal wal alifus tsani wal wawu wal lamus tsani fa ammar ra'u fihi ar-rabitah wa hiya al-wasilah awil wasitah walau kana al-lafzu tafawutan fal makna wahidun wa yusamma ishtirakun maknawi. Ikhwan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Orang kita bilang bulan Maulid. Memang di kita ini adalah luar biasa budayanya. Dari semenjak bulan Muharram ini dalam kalender Hijriah Muharram, kita di sini dibilang bulan Syuro. Ya. Muharram dimasyhurkan dengan bulan Syuro. Kenapa Muharram dimasyhurkan dengan bulan Syuro? Karena memberitahu, ngasih peringatan bahwa di dalam bulan Syuro itu, di dalam bulan Muharram itu ada peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 10 bulan Syuro yang dikatakan dengan hari Asyura. Ya, banyak peristiwa besar terjadi pada tanggal itu. Maka diingatkan supaya ingat, awas itu Asyura. Ya, Asyura kepanjangan, akhirnya haknya hilang jadi bulan Syuro. Setelah Syuro, bulan berikutnya adalah Safar. Ya, Safar banyak sekali di kita orang-orang Indonesia, terutama di Jawa, itu bilangnya bulan bala. Ya. Jadi bulan Safar dimasyhurkan dengan bulan bala. Kenapa dimasyhurkan dengan bulan? Ini kaitannya dengan bahwa pada bulan Safar itu ada hari konon dalam keterangan di mana ada 320.000 macam bala turun pada hari Rabu yang terakhir di bulan Safar yang dikatakan dengan hari Rebo Pekasan atau Rebo Akhir, Rebo Pungkasan. Ya. Ini maka bulan Safar untuk memperingatkan bahwa di bulan itu diturunkan 320.000 macam bala, maka dikatakan bulan Safar dimasyhurkan dengan bulan bala. Kemudian setelah bala selesai, bulan Safar selesai, bulan Rabiul Awal. Ya. Rabiul Awal oleh kita masyarakat juga dibilangnya bulan Maulid. Ya. Bulan Maulid. Kenapa bulan Rabiul Awal dikatakan bulan Maulid? Karena mengingatkan kita juga. Memperingatkan kepada kita semua pada bahwa di bulan Rabiul Awal inilah dikatakan bulan Maulid, bulan kelahiran, karena di bulan inilah dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Itu sisi sejarah. Ya. Guru kita menjelaskan di dalam kitab Fadailu Syuhur ini dari segi pelajaran buat kita semua, para murid-murid, para ikhwan. Hurufnya ada 9. Ya. Huruf yang pertama adalah ro. Rabiul Awal, ro. Ya. Oleh guru kita diberikan penjelasan, ro-nya adalah robitoh. Robitoh itu secara bahaya itu nyambung. Ya. Menyantolkan, menyambungkan, menghubungkan. Wahia al-wasilah awil wasito. Robito itu juga bisa dikatakan wasilah. Wasilah atau wasito, wasit ya. Tengah-tengah ya. Nah, jadi guru kita memberikan istilah lain, bisa itu robito, bisa itu wasilah, bisa itu wasito. Walau kana Allah tu tafawutan fal makna wahidun.
Meskipun secara bahasa ini beda, pengucapannya beda, lafadznya beda, robito, wasilah, wasito, ini beda secara pengucapan. Fal makna wahidun, tapi secara maknanya adalah satu. Ya. Jadi kata-katanya beda, tapi maknanya satu. Ya, di dalam bahasa Arab ini namanya istirak maknawi. Ya. Dalam bahasa Indonesia namanya sinonim. Ya. Seperti kita bilang makan, makan bahasa Indonesianya makan. Orang Jawa bilang mangan, ya. Orang Jawa bilang mangan, orang Madura bilang kakan. Ya. Ada yang halusnya dahar, ya. Ada yang rada biasa ngaleet, ada yang bahasa kasarnya nguntal, wadog. Ya. Itu semua bahasa-bahasa yang beda, tapi ya prakteknya kayak gitu. Maknanya satu. Ini namanya sinonim. Di dalam bahasa pelajaran bahasa Arab namanya istirakun maknawi. Nyambungkan. Apa yang dimaksud dengannya robitoh di sini? Yang pelajaran buat kita bahwa robitoh itu adalah menyambungkan. Apa yang disambungkan ruh kita. Ya. Disambungkan kemana? Disambungkan dengan ruh guru mursyid. Menyambungkan ruh seorang murid menyambungkan ruhnya kepada guru. Selalu, ya, selalu menyambungkan ruhnya kepada guru mursyid. Dan ini tidak terlepas. Ya. Semua kita ini tidak boleh terlepas dari robito. Semuanya harus robito kepada guru. Selalu nyambung terus. Ya. Untuk apa kita robito kepada guru mursyid? Banyak sekali faedahnya, banyak sekali manfaatnya. Apa diantaranya? Faedahnya adalah untuk supaya ibadah kuat, likuwatil ibadah. Ya. Biar kita ini ibadahnya kuat. Kenapa biar ibadahnya kuat? Kita ini murid aslinya lemah. Ya. Aslinya murid itu lemah. Bisa kuat ibadahnya ini karena kita nyambungkan ruh kita kepada ruhnya guru kita yang sudah kuat. Seorang murid ini lemah. Seorang murid ini malas, nggak berdaya. Ya. Tetapi dengan robito itu dia menjadi rajin, menjadi bisa. Maka seorang ikhwan yang sudah menyambungkan ruhnya kepada guru mursyid jelas beda. Kualitas ibadahnya beda. Beda ibadahnya. Kenapa kita kuat zikir 165 bahkan lebih setiap sholat waktu? Karena kita nyambung dengan guru mursyid. Kenapa kita kuat sholat-sholat sunnah yang begitu banyak? Apalagi namanya sholat nisfu sya'ban yang 100 rakaat. Kita kok kuat? Kenapa? Karena kita robitoh nyambung, tersambung ruh kita dengan guru mursyid. Ya. Kalau kita ini nggak tersambung dengan guru mursyid, mustahil kita bisa melakukan itu. Ya. Coba perhatikan, seseorang yang tidak punya guru mursyid, lemah ibadahnya. Nggak berdaya, apalagi sholat nisfu sya'ban, nggak bakal kuat. Ya. Dia mau nyolokin kemana, mau nyambungin kemana, mau robitoh kemana, dia sendiri nggak punya guru. Ya. Ini kita ini luar biasa. Kita bisa kuat, bisa ini sebenarnya kan guru kita. Ya. Jadi ibarat di rumah kita ini ada lampu nyala, kulkas bisa, nyalain TV bisa, semuanya. Ini karena tersambung dengan PLN. Kalau kita nggak nyambung, nggak bakal bisa. Ya. Jadi kita bisa zikir, hataman, manakib, bangun malam. Karena apa? Karena kita robito tersambung ruh kita kepada guru mursyid. Nah, kalau kita nggak tersambung dengan guru, terputus. Nggak bisa apa, mati lampu. Ya. Rumah kita terputus dengan PLN. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kipas nggak bisa nyala, TV nggak bisa nyala, sanyo juga nggak bisa nyala. Ya.
Inilah pentingnya kita Robito, selalu menyambungkan roh kita kepada guru. Maka dikit-dikit kita pengersa apa, dikit-dikit apa, barokah apa, ya. Kita mau ngapa-ngapain, ila hadrati pengersa apa, al-fatihah. Itu supaya apa? Kita ini supaya selalu nyambung dengan guru kita. Ya. Jadi pengaruhnya luar biasa. Salah satu yang paling utama adalah kuat ibadah kita. Ibadahnya kuat. Nah, yang kedua, menyambungkan ruh kita. Robito, wasilah. Ya. Dan wasitoh dengan guru mursyid kita ini adalah karena apa? Di samping untuk supaya ibadah kuat, kita juga untuk qadail hajat. Untuk biar hajat, niat hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ini semuanya hajat-hajat kita dikabul oleh Allah. Ini kita bertawasul, berrobitoh kepada guru-guru kita. Ya. Sebab kita ngerasa kita ini banyak salah, masih banyak salah, masih banyak kekurangan, masih sangat jauh, masih banyak pelanggaran yang kita lakukan. Untuk minta langsung kepada Allah susah. Maka kita berwasilah. Dan ini diajarkan oleh guru kita. Makanya selalu manakib. Guru kita berpesan, apapun hajatnya, manakib acaranya. Apapun hajatnya, manakib acaranya. Ada yang nerusin sebagaimana, apapun makanannya, minumnya, ya air putih. Nah, jadi kita apapun hajat, wasilah. Maka di dalam manakib itu kan doanya luar biasa. Kita tidak sendirian untuk mengangkat doa kita, tidak. Allahumma bi asma'ikal husna. Ya Allah dengan namamu yang baik. Wa bi asma'in nabiyyikal mustafa. Dan dengan nama nabimu ya, yang terpilih Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa bi asma'i walika Abdul Qadir al-Muta. Dan dengan wasilah walimu Abdul Qadir yang teruji. Ya. Ada yang nerusin juga. Wa bi asma'i Syekhina wa mursyidina fi hadan khaidi Syekh Muhammad Abdul Ghas. Dengan wasilah guru kami Sultan Aulia dengan di zaman ini. Baru tohir kulubana ya Allah sucikan hati kami. Wasyarih fiha sudurna lapangkan dada kami. Ya yasir umurana. Ya mudahkan urusan kami. Itu namanya robito. Itu namanya berwasilah. Ya. Dan itu sudah dijanjikan oleh guru kita. Kalau kita niat hajat kita dikawal dengan manakib. Yang manakib di dalamnya ada zikir kepada Allah. Yang di manakib di dalamnya ada salawat kepada baginda Rasulullah. Yang di dalamnya kita menyebut para wali-wali Allah. Yang kita yakini ada sangat karomahnya, barokahnya luar biasa. Yakin segala niat hajat kita, apapun urusan dunia akhirat, pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya kita robito. Ya. Mudah-mudahan kita semua semakin mantap dengan manakib ini, dengan ajaran dari guru kita, semakin diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah semuanya segala-galanya. Kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.